رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما لرضا الله تعالى لهداية الله تعالى لرحمة الله تعالى لشفاعة رسول الله وببركات المؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Ya. Halaman 16. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yajibu ala waliyyi sobiyyi wasobiyati. Faslun utawi iku fasal. Yajibu ala wali sobiyyi, wajib yang atase waline bocah lanang, wasobiyati lan bocah wadon. Al-mumayyizaini ayya murahuma bis-sholati, kang pinter karane apa ento perintah sapa wali ing sobi lan sobiyah alawan salat lan wa yu'allimahuma ahkamaha ba'da sab'i sinina, lan murui sapa wali ing sobi lan sobiyah ing pira-pira hukumi salat sewis umur 7 tahun. Keluar aja. Terus Wa yadribahuma ala tarkiha ba'da 10 sinina kasaumin ataqahu, lan mukul sapa wali ing sobi lan sobiyah ing atase tinggal salat sewis umur 10 tahun kaya poso kang kuat karena poso. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bab yajibu ala wali sobiyih wa sobiyatih, wajib kepada seorang wali, seorang bapak, wali dari anak. Wali itu orang tua. Kalau orang tuanya bapaknya meninggal, berarti pamannya ataukah kakeknya yang bisa jadi wali. Jadi misalkan kita tahu kalau ada orang bapaknya meninggal, terus siapa walinya? Kalau sudah bapaknya meninggal, bisa pamannya dari saudara dari bapaknya, bisa kakeknya kalau kakeknya masih hidup. Itu wajib bagi seorang wali asobi dari anak kecil laki-laki, wasobiyati dari anak kecil perempuan. Al-mumayyizaini, yang keduanya sudah paham, sudah pinter, sudah tamyiz, bisa membedakan antara yang manfaat dan mudarat. Nah, sudah cerdas anaknya itu, sudah paham. Jadi kalau sudah melihat anak kita laki-laki maupun perempuan yang sudah tamyiz, masih belum umur 7 tahun tapi sudah cerdas, umur 3, umur 4, 5, pokoknya dalam masa tamyiz sudah bisa, ini loh api, ini loh roti, udah bisa membedakan. Ayya murhuma, maka wajib merintah
seorang wali tadi kepada keduanya, anak laki-laki yang kecil tadi dan anak kecil perempuan yang sudah tamyiz. Merintah apa? Bisolati, untuk melakukan sholat. Jadi seorang wali, seorang orang tua wajib memerintahkan anaknya yang masih kecil, yang sudah pinter, yang sudah cerdas, untuk melakukan sholat. Jadi sholat itu dicontohkan mulai anak kita besok dari usia dini, usia 2, 3 udah kita contohkan. Mencontohkan itu adalah dakwah atau cara memerintahkan sesuatu hal dengan cara dipraktekkan atau dicontohkan. Jadi kalau kita mau menyuruh anak kita sholat, kita harus mencontohkan. Atau kita menyuruh anak kita untuk sholat ke masjid, ke musola, dengan cara mengajak. Itu caranya memerintah bagi anak yang kecil. Sampean merintah besok ke anaknya untuk ke masjid, ke musola, sampean sendiri tidak ke masjid, ya nggak mau anaknya. Terus tatkala anaknya nggak mau, sampean marahi. Berarti yang nyuruh tapi nggak melakukan itu sebetulnya tidak tamyiz ya. Jadi yang tua itu loh, orang tuanya itu belum tamyiz karena nggak pinter. Nyuruh tapi dia sendiri tidak mengerjakan, tidak melakukan. Kalau itu terjadi, orang yang hanya bisa ngomong, bisa merintah, bisa nyuruh orang, sedangkan dirinya sendiri tidak melakukan, sangat dibenci oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alu. Itu dalilnya ya. Nah, merintah orang, menyuruh orang tapi dirinya sendiri tidak melakukan, itu sangat dibenci di sisi Allah. Wa yu'allimuhuma, dan harus kita itu mengajarkan keduanya, yaitu anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan tadi, ahkamah, tentang hukum-hukum sholat. Jadi dari sedini mungkin kita mengajarkan kepada anak untuk melakukan sholat. Hal yang wajib lainnya juga, puasa misalkan, zakat, pokoknya tentang hukum-hukum Islam diajarkan sedini mungkin. Di sini dicontohkan tentang sholat. Hukumnya sholat seperti apa? Kalau mengerjakan dapat pahala, kalau meninggalkan mendapatkan dosa. Ba'da sab'i sinina, sesudah umur 7 tahun. Jadi memerintahkan sholat kepada anak itu mulai dari kecil sampai berumur 7 tahun. 7 tahun ke 8 tahun, ke 9 tahun.
tatkala sudah mencapai 10, wayadribahuma, dan wajib wali tadi, orang tuanya tadi, untuk memukulnya. Apabila apa? Ala tarkiha, apabila anak kecil laki-laki tadi atau anak kecil perempuan tadi meninggalkan sholat ba'da asri sinina, sesudah umur 10 tahun. Jadi mukulnya bukan dengan mukul yang banget ya, tapi dengan dipukul hatinya maksudnya. Bagaimana caranya kita sebagai orang tua memerintahkan sholat kepada anak biar anak itu mau mengerjakan, karena ini harus perintah ini. Ayya'muruhuma, jadi wajib orang tua itu memerintahkan kepada anak laki-lakinya dan kepada anak perempuannya. Tatkala sudah umur 10 tahun lebih, wajib orang tuanya memukulnya apabila anaknya itu meninggalkan sholat. Jadi mukulnya ada yang bilang memukul dengan hatinya, maksudnya diiming-imingi, ayo yang sergap sholat besok tak belikan hadiah. Jadi enggak arti dengan dipukul pakai sapu lidi ya, atau pakai rotan, bukan, enggak harus dimaknai seperti itu. Dipukul dengan cara memberi hadiah, pokoknya pukul hatinya, rayu hatinya sehingga anak itu sergap untuk melakukan sholat. Karena apa? Karena sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Faman aqomaha aqomaddin. Siapa yang mendirikannya berarti dia mendirikan agama. Waman hadamaha faqad hadamaddin. Apabila dia meninggalkan berarti dia merobohkan tiang agama. Itu hadis yang sahih. Tatkala ada seorang anak di sebuah rumah, dia itu tidak melakukan sholat, berarti kita membiarkan anak kita itu merobohkan tiangnya agama. Itu anak, apalagi ada orang bertamu, terus kita mengingatkan kepada tamu itu untuk sholat, namun tamu itu nggak mau, atau dia tidak ngereken, sampean wajib untuk mengusirnya. Walaupun tamu, kalau dia meninggalkan sholat, wajib kita mengusirnya. Udah diperingatkan, udah ditegur, ayo sholat bareng yuk, kamu disiwis. Ternyata dia nggak sholat. Apalagi di sini di asrama, apabila ada yang nggak sholat, ketahuan nggak sholat tanpa udzur, wajib untuk mengusirnya. Karena saya di sini sebagai orang tuanya ya, sebagai walinya. Dan juga besok tatkala di yaumil qiyamah, amal yang dihisab pertama kali adalah sholat.
Inna awwalu ma yuhasabu bahasa apa mas? Kok lupa? Inna awwalu ma yuhasabu gimana? Hadisnya gimana? Jadi yang pertama besok dihisab di yaumil qiyamah adalah sholat. Inna awwalu ma yuhasabu, terus bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Jadi besok di yaumil qiyamah yang akan dihisab pertama kali dari seorang hamba yaitu amal sholatnya. Kalau sholatnya bagus semua amalnya. Namun kalau sholatnya tidak bagus, masih ada pemeriksaan selanjutnya. Tidak boleh terburu-buru ayo masuk surga. Kalau sholatnya bagus, iya. Kalau sholatnya nggak bagus, disuruh antri dulu diperiksa. Kasaumin atau kohu, dan juga dalam hal puasa anak itu harus kita latih. Atau kohu tatkala anak itu kuat atau mampu atau sanggup. Contohnya apa? Ya, kita ajarkan anak kita mulai dari kecil, umur 2 tahun, 3 tahun, ajarkan puasa setengah hari atau terkenal dengan puasa beduk. Duhur sudah makan. Kan mencontohkan anak, Pak. Iya. Saya kan boleh makan juga. Iya, enggak. Namanya contoh, kan harus dipraktekkan. Iya, enggak gitu. Jadi tak kala anak itu kita latih tatkala bulan suci Ramadan, nanti kalau nggak kuat bilang ya, oh ya, misalkan umur 2 tahun, 3 tahun, ikut jam 9 kita kasih sarapan pagi. Terus nanti umur 4 tahun, 5 tahun puasa beduk. Umur 6 tahun latih sampai puasa maghrib. Besok puasa, besoknya enggak, misalkan gitu. Atau besoknya full, besoknya separuh. Pokoknya kita latih anak itu mulai dari sedini mungkin. Sholat terutama, karena sholat adalah tiap hari kita lakukan sehari semalam 5 waktu. Kalau puasa ini hanya setahun sekali. Pokoknya kita latih anak kita mulai dari sedini mungkin untuk kita ajarkan hukum-hukum Islam, mulai dari sholat. Apa sih hukumnya sholat itu? Wajib. Apabila mengerjakan mendapatkan pahala, kalau meninggalkan mendapatkan dosa. Diajarkan. Nanti kalau sampean, kalau sayangku misalkan melakukan sholat, mendirikan sholat, nanti disayang Allah. Nanti kalau nggak sholat, Allah marah lu. Nggak apa-apa, seperti itu. Jangan bapaknya yang dibuat takut-takutannya.
Misalkan ibunya ngajarkan ke anaknya, ayo sholat, nanti dimari bapak loh, nanti bapaknya serem nanti. Jadi mengajarkan anak, pokoknya kita yang tahu kelemahannya anak, tahu karakter anak, ya kita harus bisa mengambil hati anaknya sendiri ya. Jadi kalau anaknya orang nggak tahu ya, kalau anaknya sendiri kan tahu karakternya, oh anak saya ini gini, butuh pujiannya dipuji, namanya anak-anak butuh dilem ya dilem, butuh dikasih hadiah ya dikasih hadiah, namanya anak. Jangan sampai sifat kekanak-kanakan itu dibawa sampai tua ya. Dewasa dia sudah dihilangkan itu sifat kekanak-kanakan itu. Contohnya apa? Ya sudah tua masih ingin dilihat orang, masih ingin dilem orang, dipuji orang. Itu dicontohkan pada zamannya Kanjeng Nabi Ibrahim dengan mencontohkan menyembelih anaknya. Harus kita hilangkan itu. Terus pernah zamannya Nabi Musa dicontohkan oleh Nabi Khidir alaihissalam tatkala membunuh seorang anak. Maksudnya kita harus membunuh jiwa-jiwa kekanak-kanakan yang ada di jiwa kita ya. Ayo Mas, lanjut Mas. Yajibu alaihi aidan lan wajib atase wali haliman apa muroi sopi lan sobiyah ing barang yajibu alaihi ma wa ma yahmu kan wajib apa ma ing atase sopi lan sobiyah lan barang kang haram apa ma wa yajibu ala walatil amri lan wajib ing atase wong kang nguasani pemerintahan apa materi waktu dari disolati Udah. wong kang tinggal ing salat karena alasan-alasan Kang kaslan karena aras-arasan. Jadi wajibu alaihi aidan, dan diwajibkan atas wali tadi aidan lagi ata'limuhuma, untuk mengajarkan kepada keduanya, anak laki-laki yang kecil atau anak perempuan yang kecil, ma yajibu, apa-apa barang yang diwajibkan alaihima, atas keduanya. Itu juga di rukun Islam itu juga diajarkan, zakat, haji, puasa, sholat, itu diajarkan, wajib kita memberitahu. Wa ma yahrumu, dan juga barang yang diharamkan, mencuri, berbohong, itu juga diajarkan. Pokoknya yang diharamkan itu diajarkan ilmunya itu. Wa yajibu ala wuladil amri, dan juga kewajiban kepada penguasa atau kepada pimpinan qatlu, untuk membunuh atau menghukum tariki sholati, kepada orang yang meninggalkan sholat. Ada kalau di sini, kalau di Arab ya. Pokoknya kalau ada orang nyata-nyata dia meninggalkan sholat, itu dibunuh kalau di sana. Kaslan, meninggalkan sholat, atau dia itu sholat tapi dengan aras-arasan, tidak semangat. Jadi meninggalkan sholat kalau di hukum Islam itu sebetulnya harus dibunuh, karena dia digolongkan kepada orang yang kafir, orang yang murtad. Jadi harus dibunuh. Mau nggak sampai untuk dibunuh? Kalau dipraktekkan di Indonesia itu dapat mengurangi populasi jumlah penduduk ya. Itu loh Pak, anak nggak sholat Pak, pateni anak, ada CCTV-nya.
Oh iya betul, nggak sholat, nonton laptop ini, mendengarkan HP itu. Pak Hori nggak sholat, Pak Teni enak. Terus Illam yatubuh muslimun, namun orang belum tobat sapa wong utawi hukume hukum Islam. Wa yajibu ala kulli muslimin, lan wajib ing atase tetep wong Islam amru ahlihi biha, apa perintah ahline muslim kalawan salat. Wa qahruhum taklimuhum, lan nyerang ing ahline lan mulang ing ahline arkanaha ing pira-pira rukun salat, wa syurudaha lan pira-pira syarat salat, wa mubtilatiha lan pira-pira kang batalaken salat, wa kulli man qad qadara alaihi min ghairihim, lan saben-saben wong kang kuwasa sapa man ing atase perintah saking liyane ahline. Jadi dibunuh itu illam yatub, kecuali dia tidak bertobat. Wa hukmuhu, dan hukumnya orang yang meninggalkan sholat tadi muslimun, tetap dia seorang yang muslim. Jadi misalkan ada orang Islam, cuma dia itu meninggalkan sholat karena mungkin kecapean atau kesel atau males, tetap dia itu tetap orang Islam katanya. Jadi kalau ada orang Muslim tapi dia kesehariannya tidak sholat, tetap dihukumi dia itu seorang Muslim selama dia itu tidak pindah agama. Jadi misalkan dia mati, meninggal dunia, tetap diperlakukan sebagai seorang Muslim. Jadi harus dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Wa yajibu ala kulli muslim, dan diwajibkan atas setiap muslim amru ahliha, untuk ahlihi, untuk memerintahkan kepada ahlinya, keluarganya yang muslim, biha, kelawan sholat. Jadi sholat itu diperintahkan kepada saudara-saudaranya, kepada keluarganya, sanak familinya, untuk mengerjakan sholat, mendirikan sholat. Disampaikan walaupun belum punya anak, tapi sampai punya sepupu, punya ponakan, punya saudara, ya saudaranya itu sampean punya kewajiban untuk mengingatkan atau memerintahkan untuk sholat. Qahruhum, dan juga kalau di sini qahr itu mengancam, ya, menakut-nakutin. Kalau sampean nggak sholat, sampean itu masuk neraka nanti, sama seperti kepada anak sendiri. Wa ta'limuhum, dan juga mengajarkan kepada keluarganya itu arkanaha, rukun-rukun sholat. Enggak tahu Pak, belajar ya, ngaji biar tahu rukun sholat. Rukun sholat ada berapa rukun sholat? Hah? Ada? Lupa. Rukun sholat, kalau sampean nggak hafal, nggak tahu rukun sholat, nggak tahu syaratnya sholat, gimana mau sah sholatnya? Ini masih tahap sah dan tidaknya, belum masuk ke ranah khusyuk. Secara zahiran, secara lahir kita ketahuan
sah tidak sholat kita dari rukun dan syaratnya. Rukun sholat ada berapa? 6, 17. Syaratnya sholat ada berapa? Lupa. Dan juga wa mubtilatiha, dan juga yang membatalkan sholat. Wa kulli man qadara alaihi, dan setiap manusia yang qadar, yang mampu alaihi, untuk melakukan perintah itu, min ghairihim, dari selain keluarganya. Maksudnya gimana? Misalkan kita memerintahkan anak, mengajarkan anak tentang sesuatu hal, namun anak nggak nurut, mungkin karena saking akrabnya misalkan, atau juga anak itu sudah tahu kelemahan kita, sudah tahu siapa kita sebagai orang tuanya gitu. Oh, bapak ini nyuruh berbuat gini, dia sendiri tidak melakukan. Contohnya, ayo sholat berjamaah, ayo sana udah adzan. Anaknya nggak mau, kenapa? Bapaknya nggak melakukan. Caranya gimana? Orang lain yang bukan keluarganya, yang punya kuasa, punya qadar atas dirinya untuk memerintahkan, itu yang harus kita amanahkan. Contohnya Pak, titipkan di lembaga pendidikan. Guru, ustadzahnya itu yang punya kuasa, punya qadar untuk mengajarkan. Sungkan kalau sama gurunya. Yang memerintahkan gurunya, sungkan anak itu, karena tidak akrab, ada unggah-ungguhnya. Makanya kebanyakan walaupun seorang kiai yang besar sekalipun, itu nggak diulang sendiri, nggak diajari sendiri, pasti sudah dititipkan ke pondok lain, ke pondok pesantren lainnya, biar kiainya yang mengajarkan. Kalau bapaknya sendiri yang mengajarkan, kadang tidak digubrisnya, makanya dititipkan ke pondok lainnya. Sama juga pondok yang lain juga seperti itu. Tatkala mengajarkan ke anaknya tidak bisa, atau memang aturannya memang seperti itu, dititipkan ke lembaga pendidikan lainnya, nggak diajari sendiri, nggak ditaruh di sekolahnya sendiri. Walaupun sang kiai punya sekolah pendidikan sendiri, namun kebanyakan dititipkan ke lembaga pendidikan lain, biar ada ada sungkannya. Kalau orang tuanya sendiri yang nyuruh, kadang nggak sungkan, disepelekan. Tapi kalau kiai yang lain atau guru yang lain, ustadz yang lain yang nyuruh, kadang sungkan. Loh, kok nggak sholat? Misalkan jawab, misalkan, bapak aja nggak sholat kok, bapak nggak sholat berjamaah kok, nyuruh anaknya sholat. Misalkan kalau yang nyuruh itu gurunya, pasti sungkan, karena gurunya juga mau mempraktikkan itu. Faslun wa min syurutis sholatil wudu'u wa furuduhu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa
anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.